Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua saudara sajagat? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan rezeki yang lancar dan barokah. Hari ini kita akan lanjut ke bagian pemasangan rel laci ya. Kita akan memasang rel laci, di mana di sini saya menggunakan rel laci yang sistem pembukaannya push to open ya. Sistem pembukaannya ditekan lalu dilepaskan, dia sudah otomatis membuka. Jadi ini nanti kita tidak perlu menggunakan pegangan untuk lacinya. Jadi polosan saja di bagian depannya. Jadi seperti ini ya. Jadi sistem membukanya tinggal kita tekan seperti ini. Ditekan nanti bagian tutup lacinya, kita lepaskan nanti keluar dia. Kemudian ditarik ya, seperti ini. Adapun untuk ukurannya, rel laci ini ukurannya 40 cm. Untuk lemari mejanya ini untuk ukuran panjang ke belakangnya itu kemarin dibuat dengan ukuran sekitar 48 lebih sedikit ya. 48 lebih sedikit, 48 cm. Ini saya menggunakan rel laci yang ukurannya 40 cm ya. 40 cm. Kita lanjut ke cara pemasangannya. Untuk yang pertama kali, pemasangan untuk meletakkan, menentukan seberapa dalam bagian depan ini jaraknya dari bibir luar ini. Jadi masuk ke dalamnya itu berapa senti. Untuk menentukan itu, pertama kita ukur dulu ketebalan pintu ya, ketebalan pintu tutup lacinya. Nah, ini kita ukur ya, seberapa tebal. Di sini tebalnya kurang lebih 1,7 ya, 1,7 cm. Nah, untuk ketebalan ini sudah kita dapatkan 1,7 ya. Kemudian kita ukur lagi, diperhatikan di bagian rel lacinya. Di bagian rel laci, ini bagian ini kita perhatikan di bagian sini ya. Kita perhatikan di bagian sini. Ini ada bagian ini ya. Bagian ini, kemudian ini ada yang sedikit menonjol keluar. Ini nanti yang akan kita copot. Ini yang nanti akan kita copot untuk dipasang di bagian lacinya. Adapun yang ini dan ini nanti yang menempel di dinding lemarinya. Nah, jadi kita tekan dulu seperti ini. Kita ukur lebar ini. Jadi lebar antara bagian tepi ini ke sini ya. Jadi bagian ini ke sini ini kita ukur berapa tebalnya. Coba kita ukur. Lebarnya kurang lebih 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 mili ya. Nah, ini lebarnya 4 mili. Jadi lebar jarak antara tepian sini sampai sini itu 4 mili. Ya, 4 mili. Nah, 4 mili itu tadi kita tambahkan tadi ke lebar lacinya ya. Lebar lacinya tadi kan 1,7 ya. Jadi tadi 1,7 di sini, 1,7 di sini. Nah, kita tambah 4 mili. 1 2 3 4. Nah, jadi di sini jadi 2,1 cm. Nah, inilah yang kita gunakan untuk meletakkan posisi laci di bagian dalam. Nanti kita memasangnya, kita luruskan di tepian ini saja ya. Jadi garisnya nanti kita luruskan di tepian yang ini. Nah, tepian yang ini. Nah, sudah kita temukan ini, sekarang kita
garis ya. Kita garis. Maaf, saya dekatkan dulu. Nah, kita garis untuk bagian tepinya. Kemudian sebelahnya juga kita garis. Oke, saya ulangi sekali lagi. Nanti untuk posisi lacinya yang kita paskan di garis adalah yang ini ya, yang ini. Bagian ini, karena tadi lebar tutup lacinya ya. Tadi lebar di bagian ini yang kita paskan nanti. Karena tadi sudah kita hitung lebar tutup lacinya ditambah dengan ini, ditambah dengan lebar ini. Adapun untuk pemasangan bagian yang di laci ini nanti posisi depan ini kita preskan dengan tepian lacinya ya. Kita preskan dengan tepian lacinya. Nanti kita menggunakan penggaris untuk penggaris. Kita gunakan penggaris untuk mengepaskannya ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Tadi itu sudah kita garis, kita sudah menemukan jarak posisi laci ini di sini ya. Jadi tadi dari depan sini ke sini, dari depan ke bagian tepian laci yang bagian dalam ini 2,1. Jadi nanti seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya sebelum kita pasang, saya jelaskan satu lagi. Untuk menentukan, nah ini kalau lacinya itu jaraknya atas bawah itu lebar, itu kita gampang saja ya. Kita tinggal kira-kira saja dari lacinya ini kita pasang, kita kira-kira untuk letak bagian dalam ini, untuk letak bagian sebentar ya. Kalau jarak antara laci dengan lemarinya itu jarak bagian dalamnya ini agak lebar, itu kita kira-kira saja insya Allah tidak terjadi selip terlalu ngepres ke bawah atau ngepres ke atas. Tapi kalau posisi lacinya ini terlalu sempit seperti ini, artinya sangat ngepres ya. Ini jaraknya hanya sedikit sekali. Nah, ini untuk menentukan letak laci bagian dalamnya ini, di mana kita harus memasangnya. Ini untuk mudahnya langsung kita pasang saja ya. Ini cara saya seperti ini. Ataupun kalau hitung-hitungan juga bisa, tapi lebih mudahnya seperti ini ya. Jadi ini kita pasang saja seperti ini. Kemudian ini untuk jarak bawahnya saya menggunakan penggaris ya. Ini penggarisnya kebetulan agak tebal ini. Saya gunakan agar nanti tidak ngepres, saya gunakan seperti ini. Saya ganjal. Nah, kemudian kebetulan nanti saya untuk relasinya itu akan saya ganjal dengan ini ya. Saya ganjal dengan ini. Ini lebarnya kurang lebih 5 mili ya. Lebarnya 5 mili. Nah, jadi untuk menentukannya, di mana letak bagian dalamnya ini nanti kita tempelkan di laci, jarak dari bawah ke atasnya itu berapa mili untuk menentukannya. Jadi untuk menentukannya saya ganjal seperti ini, seperti tadi ya. Ini saya ganjal dulu. Karena nggak cukup ya. Jadi ini saya ukur saja. Tadi panjangnya kurang lebih 7 ya, 7 mili. Untuk lebih pasnya 7 mili. Nah, ini sudah kita ukur bagian sini dari tepian ini 7 mili. Ya. 1 2 3 4 5 6 7 ya. 7 mili. Nah,
Ini sudah kita dapatkan ukuran 7 mili. Ini tebal ganjel ini ya, tebal ganjel ini. Kemudian ini kita ganjel untuk lacinya. Kita ganjel seperti ini. Ini kalau saya menjelaskan di video ini sepertinya panjang dan ini repot banget gitu ya. Tapi sebenarnya tidak ya, kalau sudah kita praktekkan tidak. Kalau kita sudah tahu tidak. Ini lacinya, otomatis dia nanti akan naik. Nah, naik kita paskan untuk tepian ini, tepian garis ini. Nah, tepian garis ini kita bagian bawah relaci kita paskan di ukuran yang 7 mili tadi. Nah, kemudian ini kita garis ya. Jadi ini kita garis. Ini kan ini tepian untuk bagian dalam tadi ya. Untuk seberapa kita masangnya kita garis. Nah, ini kita dapatkan di sini. Ini kita garis ya. Nah, ini sudah saya garis sebenarnya. Ini segini ya. Nah, jadi nanti ini dari ukuran ini kita garis sampingnya, lalu kita pasang untuk relaci bagian yang menempel di lacinya. Adapun untuk sebelah sini nanti sama, cara ukurannya sama ya. Oke, sekarang langsung saja kita eksekusi. Kita pasang ya. Tadi ukuran sudah kita dapatkan. Jadi ukurannya tadi di sini. Ini sudah kita tandai tadi. Dan kita garis ya. Oke, sekarang kita pasang dulu untuk bagian laci, bagian yang menempel pada lacinya ya. Ini kita lepas. Caranya ini ada tanda, ini ada bagian ini, pegangan ini kita dorong, kita tarik. Jadi untuk pemasangan relaci yang di bagian laci, ini untuk pemakaian posisinya untuk bagian depannya ini kita preskan dengan ini ya, dengan tepian lacinya ini. Jadi kita gunakan penggaris saja, kita preskan. Nah, seperti ini. Kita luruskan garis.
Untuk laci bagian dalam, bagian lemarinya tadi sudah kita garis ya. Yang dari tepian sini ke dalam itu 2,1 ya. Kita gunakan tadi ganjel yang sudah kita ukur. Sekarang kita coba pasang ya. Kita pasang. Sekarang coba kita pasang tutup lacinya, apakah pas atau lebih terlalu masuk atau terlalu keluar. Ya, bisa kita lihat bersama-sama ya, kita perhatikan. Sangat pas sekali ya, sangat pas. Nah, ini sudah mentok ya, ini mentok. Ini juga sudah mentok. Ini. Nah, bagian bawah samping pas ya. Nah, maaf. Jadi seperti itulah cara pemasangan untuk rel laci push to open ya. Sebenarnya untuk pemasangan laci yang lain, rel laci yang lain itu sama ya. Sebenarnya sama saja. Untuk ukurannya juga insya Allah sama ya. Jadi untuk bagian cara mengukur, menentukan berapa dalam masuk ke dalamnya ya, untuk relasinya ini dari tepian ini, kemudian untuk menentukan berapa ukuran posisi relasi yang ada di lacinya, untuk menentukan tinggi rendahnya, itu sebenarnya sama saja. Nah, itulah cara pemasangan relasi push to open. Jadi silakan diperhatikan videonya dari awal sampai sekarang sudah terpasang ya, jangan di skip-skip, sehingga nanti teman-teman semua yang memperhatikan bisa memahami ya, sehingga dalam pemasangan nanti tidak bola-bali dicopot dipasang karena adanya kesalahan ya, karena mungkin setelah dipasang tutupnya ini malah agak lebih terlalu menonjol begini ya, sehingga kurang masuk. Kalau mau dipaskan dikurangi lagi, nanti terlalu tipis ya, pintunya terlalu tipis, atau mungkin terlalu masuk ke dalam sehingga di bagian tepinya ini agak menonjol seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut ke pemasangan untuk pintu. Kita pemasangan engsel sendoknya ya, pintu. Oke, ini nanti saja kita pasangnya ya.